Oi, halo Sel. Oi, halo. Apa tuh? Eh, gue minta tolong dong. Iya, mau minta tolong apa? Bisa nggak kalau buatin jadwal meeting besok hari Senin tanggal 15 di jam 1. Oke? Oke, siap. Oke, oke. Thank you, thank you. Yuk, Gue live ya. Bye-bye. ya bye. Oke guys, jadi seperti ini cara buat jadwal meetingnya. Pertama kita ke channelnya, ke generalnya, kemudian kita klik ke kursor, arahkan kursor kita ke meet, sebelahnya more options, habis itu kita pilih schedule a meeting. Nah, Sanctus kan mintanya apa? Oke, kita mungkin sebutin nama meeting kita apa? Meeting hari Senin. Nah, teknisnya siapa? Mungkin kita mau milih tim-tim kita yang tadi kan. Untuk kasus ini kita bilangnya Sanctus. Sanctus, oke. Nah, Sanctus dan kemudian ini does not repeat ini maksudnya kita mau mengadakan meeting ini kan mau secara berlangsung terus-menerus kan untuk minggu-minggu ke depannya. Untuk kasus ini kita kan pertemuannya sekali saja ya. Oke, jadi dia minta hari Senin. Jadi kita masukkan tanggal 15 dan dia minta jam 1 tadi kan. Oke, jam 1 kita set saja jam 1 di sini. Jam 1 mana jam 1? Nah, ini dia jam 1 dan kemudian sampai jam berapa? Mungkin misalnya ya kira-kira palingan sejam lah kali lah, sampai jam segini lah. Nah, terus kemudian kita masukkan informasi penting bawahnya dan kemudian kita klik send. Gitu. Oke, teman-teman. Jadi, meeting kita hari ini, kita bakal bahas topik project kita nih. Nah, topiknya tuh ada dua, cybercrime sama ransomware. Nah, biar cepet, mendingan kita buat polling nih. Sel, tolong buatin polling ya, bisa kan? Oh, bisa dong. Ya, bentar ya. Oke, thank you, Sel. Oke guys, jadi ini cara buat pollingnya. Pertama kita klik plus, kita harus menginstalkan sebuah aplikasinya. Aplikasinya itu bernama Polly. Kita masukin Polly-nya. Nah, kita bisa pilih nih, kita mau post sambil nunggu loading, kita mau pilih kita mau post di chat nggak, biar orang tahu atau tidak. Oh ya, ya sudah. Kita masuk klik save saja. Nah, langsung muncul nih notifikasinya dan kita langsung diarahkan langsung ke aplikasi Polly-nya. Kita mau buat voting. Oke, pertama kita klik create di sini. Kemudian kita bisa menentukan nih kita mau questions-nya mau satu atau mau lebih, itu tergantung kita. Terus kemudian kita bisa menambahkan reminder juga untuk remind mereka untuk polling dan kemudian question type-nya mau apa? Kita mau open-ended ya, multiple choice, pilihan atau rating. Nah, rating seperti ini. Kalau tampilan untuk yang open-ended seperti ini. Dan kemudian dimana inputnya itu bisa teks dan sebagainya, bisa waktu dan sebagainya. Itu biasanya voting apa memang jawabannya tidak pasti gitu, tergantung dari mereka. Untuk kasus ini kita multiple choice saja, sepertinya cukup. Kemudian kita klik topik project, ketik topik project, kemudian kita pilih topiknya tadi yang dikatakan satu cybercrime dan juga ransomware. Nah, kemudian kita mau add, kita bisa menambahkan pilihan, kita mau add choice atau tidak. Untuk kasus ini kita tidak perlu, karena topiknya hanya dua, kebetulan. Allow multiple votes, kita bisa voting berapa kali, bisa lebih dari satu. Audience can add choices, audience kita juga bisa menambahkan pilihan. Dan bilang result settings, kita mau pilih, kita mau share pada mereka nggak atau tidak. Dan kemudian ini result available after Polly closes, ini menandakan bahwa resultnya itu baru muncul apabila sudah ditutup. Ini ya. Kalau show result in real time, secara langsung orang bisa lihat, nih mayoritas sudah pilih berapa nih, dan sebagainya. Dan kemudian audience settings, anonymous atau non-anonymous. Kalau non-anonymous, orang yang memilih terlihat, namanya tertampil, namanya di dalam pollingnya nanti. Dan kemudian apabila anonymous berarti dia tidak tertampil, kebalikannya. Habis itu save to template, ketik namanya topik project.
Save. Oke, sudah ke save. Dan kemudian kita preview. Sebelum sending kita preview dulu nih. Kita lihat gimana sih tampilannya. Udah sesuai belum dengan yang kita mau. Apabila belum, kita klik edit lagi. Apabila sudah, kita klik send. Oke, kita balik ke room ya. Oke guys, votingnya udah dibuat ya, bisa pilih ya. Oke, nah kan pollingnya udah nih, udah dibuat. Kita pilih ya guys, pilih antara Cybercam atau Sabar. Jason sama Marcel boleh pilih ya. Nah, oke tuh. Udah kelihatan tuh hasilnya. Cybercrime ada 2 orang dan ransomware ada 1 orang. Jadi kita sepakat untuk topik kita kali ini, waktu kita pakai adalah cybercrime. Oke guys, thank you. Udah, harusnya gitu dong. Oh, Sel, itu suara apaan tuh, Sel? Kesak-kesak. Oh, ini gue lagi makan snack. Beneran ya coba? Iya, mending gini deh, lu keluar dulu, terus atur noise suppression lu. Bisa kan? Biar nggak kedengeran. Oh, oke, bentar ya. Bentar ya. Oke, Sel. Nah guys, jadi cara kita menyalakan fitur noise suppression-nya bagaimana? Pertama kita ke halaman Teams kita yang ini, kemudian kita masuk ke dalam settings, dan kemudian kita ke bagian devices, dan kemudian kita bisa memilih fitur noise suppression-nya dinyalakan. Ini kan auto nih, dia mungkin tidak terlalu sensitif tadi terhadap suara plastik kita. Kita setting ke high. Kemudian kita klik silang ini. Nah, menariknya, pada saat fitur ini dinyalakan, kalian harus keluar dari Teams-nya dulu supaya fitur ini tuh bisa jalan. Jadi kita akan call lagi si Sanctus. Oh itu suaranya masih kedengeran nggak? Oh, udah nggak kedengeran nih. Mantap. Udah nggak kedengeran. Nah, ya, mantap ya. Oke. Ya, oke. Oke, Sel. Jadi kita kan bakal ngerjain kita nih bareng-bareng sekarang. Tolong dong tambahin file Word-nya di channel kita ini. Bisa nggak? Bisa dong. Oke, bentar ya. Oke. Nah, oke guys. Jadi bagaimana cara kita menambahkan file kita ke dalam channel ini sehingga kita dapat mengerjakan bersama-sama dengan rekan kita. Nah, pertama kita masukin file dulu, tidak klik more ini files. Nah, misalnya ini saya sudah masukkan file. Kemudian mungkin kita tambah lagi. Kita mungkin butuh file Excel ya. Kita ambil saja file Excel ini asal. Misalnya kita masukin file Excel ini. Nah, terus kemudian untuk bisa mengakses teman kita harus menambahkan fitur yang ada di sini, fitur Word-nya sendiri. Word. Nah, terus kemudian kita pilih nih. Nah, fitur Word-nya sesuai dengan yang Smart Docs kita. Misal kita tambah Word, ya udah kita jadi nyalainnya file-nya. Apabila file yang dimasukkan adalah Microsoft Word, maka kita masukin Word-nya. Oke, terus kemudian klik save. Nah, dan kemudian kita bisa mengaksesnya secara langsung di sini. Jadi, dan kalian juga bisa menambahkan hal-hal yang lain juga sih. Seperti tadi contohnya Excel. Mungkin kita akan buat Excel di sini contohnya. Excel. Nah, terus kemudian nah ini bisa kita akses juga nih. Klik ini dan save. Nah, terus kita bisa lihat isi dari filenya tersebut. Nah, kita bisa edit bersama rekan kerja kita. Oke, kita akan kembali ke Sanctusnya ya. Terus, gue udah tambahin nih filenya nih. Oh, udah ya? Iya. Oke deh. Thank you, Sel. Kita kerjain ya. Kita kerjain yuk.
Oi, halo Sel. Oi, apa tuh? Nah, kan kita mau ada kerja kelompok nih. Hmm. Bisa nggak lu buatin MPC di Teams? Isinya gua, lu, Vanessa, Shirley, sama Jason. Bisa nggak? Oh, bisa dong. Bentar ya. Oh, Ntar gue invite lo. oke oke. Sip. Thank you Sel ya. Ya. Nah guys, jadi bagaimana cara kita membuat MPC-nya tersebut, grupnya? Kita ke Microsoft Teams saja. Langsung kita nyalakan. Nah, terus kita pilih aja. Kita langsung ke chat. Mungkin chat salah satu di antara ini. Di antara sang Nah, terus kemudian kita langsung ke arahkan kursor kita ke arah sini, add people, untuk menambahkan orang siapa saja yang mau digabungkan kelompok kita. Ada 3 orang tadi. Ada Shirley, kita masukkan nama Shirley di sini. Ada Vanessa, dan juga Jason. Nah, jadi setelah kita create, maka otomatis sudah langsung terbuat grupnya. Dan kita bisa call juga di sini dan sebagainya. Nah, ini grup yang kita sudah buat. Nah, kita bisa call dan bisa melakukan fitur-fitur yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Bagaimana sih caranya kita bisa ngelihat seluruh foto atau video yang tampil dalam Microsoft Teams? Kan kalau misalnya nih suatu kondisi ini mungkin kondisinya tidak tepat ya. Apabila kondisinya misalnya semua kamera menyala dan pasti kan suatu saat nanti pasti layar ini penuh dan kalian tidak bisa melihat video atau video webcam dari orang lain, tidak bisa melihat keseluruhannya. Oleh karena itu kalian bisa menggunakan atau menekan tombol more actions dan kemudian bisa dipilih nih mau launch gallery preview atau together mode preview. Apabila together mode preview maka tampilannya seperti ini. Kalian juga bisa ganti change scene ya, bisa mau ganti seperti ini kah, atau mau ini, tergantung sesuai dengan pilihan kalian aja. Sekian, terima kasih. Oh itu, lu boleh record meeting kita gak? Siapa tahu nanti teman-teman kita butuh. Oh, bisa kok, bisa Sel, tenang aja ya. Gue bakal mulai sekarang ya. Oke. Iya. Oke, jadi kalau mau cara kita record, pertama kita ke bagian menu yang more action. Lalu di sini ada tulisan start recording. Nah, kita tinggal klik. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah ada muncul notifikasi you are recording, maka tandanya bahwa meeting kita sudah di-record, sudah mulai record. Nah, kalau misalkan ingin memberikan recordnya, kalian tinggal pencet stop recording. Nah, kalau misalkan untuk mengetahui di mana file record kita berada, record ini nanti akan otomatis save di Microsoft Stream-nya langsung. Nah, Microsoft Stream ini nanti akan muncul di notifikasi channel kita. Itu saja teman-teman, terima kasih. Udah tuh Sel, udah selesai gua. Membuat breakout room di dalam Teams. Nah, kita akan ke breakout room ini, breakout rooms. Kemudian kita klik, kita mau assign partisipan siapa. Misalnya ada banyak orang nih. Untuk ini kita hanya Santos doang. Kita Santos assign ke room berapa? Room 1. Nah, ini adalah fitur untuk start rooms dan kemudian ini add room. Misalnya kita mau nambahin room lagi, misalnya orangnya banyak gitu, kelompoknya banyak. Nah, kita add aja. Add, nah akan muncul, nah kita bisa lakukan hal yang sama. Dan di sini kita juga bisa nge-rename roomnya. Rename roomnya misalnya kamar 1 deh, kita translate aja mungkin ya. Nah, terus kemudian untuk menjalankan breakout room, kita hanya perlu klik start room. Dan secara otomatis Microsoft Teams akan mengassignkan Santos ke dalam kamar 1 dan mungkin beberapa
lainnya juga ke room lainnya apabila terdapat anggota lain. Dan kita bisa lihat sang toolsnya langsung hilang dan hanya tersisa saya sendiri di sini. Kita bisa lihat sang tools sudah masuk ke dalam roomnya dia, dan kemudian kita untuk close room-nya itu gampang, kita hanya perlu klik close room untuk memanggil mereka kembali. Berbeda ya dengan Zoom ya, kalau Zoom kita bisa minta mereka balik sendiri atau dan sebagainya. Tapi kalau dalam Microsoft Teams ini kita harus close room ini dan semuanya akan otomatis langsung kembali ke room kita. Dan kemudian kita bisa lihat sang tools sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, itu dia, sang tools bisa kembali lagi bersama kita. Sip. Wah, kalau dilihat-lihat kayaknya background gue jelek nih. Kayaknya atasinnya tuh dengan cara pasang background. Nah, caranya kita tinggal pencet more action. Nah, lalu pencet yang apply background effect. Nah, di sini kita bisa milih nih. Bisa pilih kita background kita di blur doang, nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, bakal ke blur. Atau enggak kita bisa pakai background yang sudah ada disediakan oleh Microsoft Stream-nya sendiri, seperti yang kayak background lorong kelas, terus ada background pantai, ada background rumah. Kita bisa ganti-ganti suka hati. Nah, kalau misalkan kita mau pakai background kita sendiri, kita tinggal tambahin chat add new. Nah, di sini kita bisa langsung memilih background kita dari komputer kita lalu dimasukin. Begitu saja. Terima kasih teman-teman. Nah, oke guys, sekarang kita akan mencoba menggunakan fitur share screen atau share content. Nah, untuk fitur share screen ini sangat mudah, kita hanya perlu share content ini. Kita bisa pilih mau share desktop kita kah atau mau share window. Kalau window hanya terbatas aplikasi itu saja. Misalnya kita membuka aplikasi lain, maka hanya aplikasi lain saja yang tertampil. Untuk kemudian kita akan mematikan presentasi ini dengan balik ke ini. Dan kemudian kita hanya klik ini, stop sharing. Nah, kemudian kita kembali ke layar kita, dan kemudian apabila desktop, maka yang ke-share ini ya satu layar ini. Aplikasi yang kita akses pun itu bisa terlihat semua. Kita mulai dari Discord, mulai dari Teams itu sendiri, semuanya bisa kebaca. Nah, dan kemudian dalam fitur dari fitur sharing screen ini, kita juga bisa memilih apakah kita ingin menginclude komputer sound kita atau tidak. Dan kemudian ada fitur yang menarik juga, yaitu Microsoft Whiteboard. Ini menarik apabila kita ingin membuat sketch atau gambar atau mungkin semacam notes gitu ya. Untuk misalnya kita membuat notes untuk memudahkan berkomunikasi dengan sesama anggota tim kita. Ini contoh-contohnya sudah beberapa yang sudah saya buat. Misalnya kita membuat pensil, kita tulis project lah atau apa. Untuk teks kita bisa tulis teks, nama misalnya gini, kita ketik asal saja. Nah, dan kita bisa jalankan ini teksnya. Kita bisa pindah-pindahkan, bisa kecil juga. Notes mungkin. Kita mau tulis notes apa, kita bisa juga buang, dan sebagainya. Dan bedanya ini kita bisa buat notes ini sebesar yang kita mau. Dia tidak terbatas. Bisa kemana saja. Nah, dan kemudian kita akan klik stop presenting. Nah, ini yang menarik nih, apabila pada saat kita mau sharing screen, Microsoft Whiteboard tidak muncul. Nah, itu mudah sekali, kita hanya perlu ke bagian Microsoft Windows ini. Dan lalu kita add tab. Kita pilih, kita cari Whiteboard. Nah, kita klik Whiteboard ini apabila jaga-jaga bahwa fitur Whiteboard ini tidak muncul pada saat kalian share screen. Kita tinggal save saja. Dan kita tunggu. Nah, fiturnya tab ini sudah masuk dan kalian bisa menggunakan fitur share screen ini di fitur Whiteboard ini dalam share screen Anda nanti. Sekian, itu saja. Terima kasih. Okay, my name is Marcelinus Aditya Witaksel. Let's do this project right now. Bentar.
Lu kayak ngomong bahasa Inggris kecepatan deh. Gue jadi nggak ngerti. Kayaknya gue harus masang ini nih, namanya turn on live caption. Di sini, kalau misalnya kita pencet ini, nanti bakal ada caption. Nah kan, coba saya ngomong lagi. Okay, my name is Marcelinus Aditya Witaksa. Let's do this project. Nah, kan, lihat kan teman-teman, itu ada caption. Nah, itu captionnya bakal muncul bahasa Inggris doang, tapi sayangnya. Oke, makasih teman-teman. Wah, kayaknya kalau misalkan gua nerima video dari Marcel nggak kuat deh, soalnya kuota gua udah mau habis nih. Terus gimana caranya ya? Kayaknya tahu deh. Caranya tuh kayak gini nih, pencet more action. Nah, tinggal kita pencet abis itu turn off incoming video. Nah, kalau kayak gini kan kita enak nih bisa menguat kuota data-data kita agar kita nggak nerima gambar dari orang lain. Nah, kalau misalkan kita tinggal mau nyalain, nggak pencet lagi more action, lalu pencet turn on incoming video. Nah, maka muncul gambar mukanya lagi. Seperti itu sih teman-teman. Makasih.